Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam kebaktian sekolah minggu yang kita laksanakan secara online pada hari ini. Dan kita akan belajarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami kembali bisa melaksanakan kebaktian pada hari minggu ini Tuhan secara online. Dan mohon kiranya Tuhan beri kami pengertian untuk firman yang akan kami baca ini, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Kita akan belajar firman Tuhan. Dan kali ini diambil dari Matius 25, ayat yang ke-31 sampai dengan 46. Matius 25, ayat 31 sampai dengan 46. Ya, adik-adik, dipersilakan untuk membacanya terlebih dahulu. Silakan. Ya, baik adik-adik, kakak yakin kita semua sudah membacanya perikop yang tadi kakak sebutkan, yaitu dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Nah, perikop itu menceritakan tentang penghakiman terakhir, mana Tuhan Yesus akan kembali datang ke dunia ini untuk kali yang kedua. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk kali yang kedua, Tuhan Yesus akan mengelompokkan manusia itu dalam dua kelompok. Seperti yang dikatakan di dalam perikop ini, bahwa ada dua kelompok yang akan dibentuk, yang akan dibuatkan, yaitu kelompok domba dan kelompok kambing. Kelompok domba ditempatkan di sebelah kanannya, dan kelompok kambing berada di sebelah kirinya, sang raja. Nah, apa itu kelompok domba dan kelompok kambing? Nah, kita sama-sama baca di ayatnya yang ke-34. Yang pertama adalah untuk kelompok domba. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanan, yaitu kelompok domba tadi, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Tetapi di ayat selanjutnya, orang-orang yang dalam kelompok domba ini bertanya kepada sang raja, "Kapan ya sang raja kami melakukan hal itu?" Terus kemudian sang raja menjawab mereka di ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Melakukan sesuatu yang baik untuk orang yang paling hina, untuk orang yang tidak dipandang oleh orang lain, untuk orang yang dianggap rendah oleh orang lain. Mereka melakukannya untuk orang tersebut. Tuhan menganggap bahwa mereka melakukannya untuk Tuhan. Ya, itu adalah kelompok domba. Nah, kita mau lihat kelompok kambing. Kelompok kambing itu seperti apa ya? Nah, kita mulai baca di ayatnya yang ke-41. Dan ia berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, kelompok kambing tadi, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Wow, api yang kekal, sangat panas adik-adik. Nah, kita lanjutkan bacaannya. "Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun sama dengan kelompok domba tadi, bertanya kepada sang raja, bila manakah kami melakukan hal itu semuanya, bahwa tidak memberi itu semuanya kepada orang lain atau kepada sang raja. Terus sang raja menjawab mereka. Maka di ayat yang ke-45, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya, adik-adik, itulah kelompok kambing tadi. Mereka tidak melakukan kehendaknya Tuhan, yaitu membantu orang yang paling hina, orang yang tidak dipandang oleh orang lain, orang yang dianggap rendah oleh orang lain. Mereka tidak membantunya, mereka tidak melakukan hal-hal seperti yang Tuhan inginkan mereka lakukan, seperti dalam peringkup tadi. Wow, adik-adik, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah beroleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun mau ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain, berbuat yang baik kepada orang lain, membantu orang lain yang membutuhkan. Dalam Alkitab dikatakan orang yang paling hina, berarti orang yang tidak dipandang orang lain, orang yang direndahkan oleh orang lain. Mungkin adik-adik dapat melihatnya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Ada orang-orang yang di pinggir jalan, mungkin itu bisa menjadi bagian daripada yang dimaksud oleh Tuhan, orang yang hina, orang yang direndahkan. Ataupun orang teman kita yang kita lihat juga ada yang direndahkan atau dikucilkan oleh orang lain, kita dapat membantunya, menyemangatinya, ataupun memberi bantuan dengan apa yang dia butuhkan sesuai dengan kemampuannya kita. Nah, orang-orang itulah yang dimaksud oleh Tuhan untuk kita bantu, untuk kita berikan apa yang kita mampu, sehingga orang itu pun dapat terbantu dan dapat tertolong oleh bantuan yang kita berikan. Nah, pagi ini adik-adik ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama yaitu Tuhan menghendaki untuk kita senantiasa melakukan kehendak-Nya, yaitu melakukan kehendak Tuhan, membantu orang lain, menolong orang lain dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi bagian dari hidup kita, bukan sekali-sekali yang kita lakukan, tapi terus kita melakukan hal kebaikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, talenta. Kita memberi dengan talenta yang kita punya kepada orang lain, sehingga orang lain pun terbantu dan talenta kita pun semakin berkembang. Ya. Yang ketiga adalah kita membantu orang lain dengan sukacita, dengan rela hati, sehingga orang yang menerima bantuan kita pun dapat menerimanya dengan sukacita dan senang hati, dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, itu yang kita pelajari pada pagi hari ini, adik-adik. Biarlah kita dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik semuanya. Dan pada pagi hari ini ada ayat hafalan untuk kita semuanya, supaya dapat kita hafal, dan bukan hanya kita hafal, tapi dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya. Dari Kolose 3 ayatnya yang ke-23 dikatakan begini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun
juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, adik-adik, selain itu, sebelum berakhir ada aktivitas yang adik-adik lakukan, yaitu tulis satu janji atau aktivitas yang adik-adik mau lakukan dalam kehidupan adik-adik semuanya. Satu saja, untuk membantu orang lain. Membantu orang lain supaya sifat untuk membantu atau kebiasaan untuk membantu ini atau menolong orang lain ini terus ada dalam diri adik-adik semuanya. Tidak hanya untuk saat ini, tapi untuk seterusnya. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita semua, bagi adik-adik semuanya. Ya, tulis di dalam buku agendanya janji ataupun aktivitas yang adik-adik mau lakukan untuk membantu orang lain. Ya, itu saja yang kakak dapat sampaikan dan kita pelajari pada pagi hari ini. Biarlah kita diberikan kemampuan untuk dapat melakukan kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah belajar sebagian daripada firman-Mu Tuhan tentang penghakiman terakhir, di mana ada dua kelompok orang, yaitu orang yang melakukan kehendak Tuhan dan orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Biarlah kami semua, adik-adik pada hari ini belajar untuk terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Dapat membantu orang lain, menolong orang lain dengan talenta yang ada, dengan kemampuan yang ada, tentunya dengan rela hati, dengan senang hati, sehingga orang yang menerima bantuan ataupun yang menerima bantuan dari adik-adik dapat menerimanya dengan senang hati juga dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di kebaktian sekolah minggu berikutnya.